Seseorang yang bekerja untuk Badan Keamanan Nasional, Snowden, membocorkan dokumen rahasia pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menjalankan operasi pengawasan massal terhadap warga negara Amerika. Dituduh melanggar undang-undang spionase, Snowden terbang dari Hong Kong ke Bandara Moskow, tempat dia tinggal selama lebih dari sebulan sebelum dia diizinkan meninggalkan tempat tersebut. Orang yang paling bertanggung jawab atas salah satu kebocoran data paling signifikan dalam sejarah politik Amerika Serikat adalah seorang bernama Edward Snowden, mantan asisten teknis CIA berusia 29 tahun dan pegawai Defense Booz Allen Hamilton. Snowden telah bekerja di Badan Keamanan Nasional selama 4 tahun terakhir sebagai karyawan dari berbagai kontraktor luar, termasuk Booz Allen dan Dell. The Guardian setelah beberapa hari wawancara mengungkapkan identitasnya atas permintaannya. Dari saat dia memutuskan untuk mengungkapkan banyak dokumen rahasia kepada publik, dia bertekad untuk tidak memilih perlindungan anonimitas. Dia tidak berniat menyembunyikan siapa dirinya karena dia tahu dia tidak melakukan kesalahan apapun. Snowden akan berada dalam sejarah sebagai salah satu whistleblower Amerika paling berpengaruh, bersama Daniel Ellsberg dan Bradley Manning. Dia bertanggung jawab untuk menyerahkan materi dari salah satu organisasi paling rahasia di dunia, yaitu NSA. Dalam sebuah catatan yang menyertai kumpulan dokumen pertama yang dia berikan, dia menulis, "Saya mengerti bahwa saya akan dibuat menderita atas tindakan ini. Tetapi, saya akan puas jika Federasi Hukum Rahasia, pengampunan yang tidak setara dan kekuasaan eksekutif yang tidak dapat ditolak itu memerintah dunia yang saya cintai terungkap bahkan untuk sesaat." Terlepas dari tekadnya untuk diungkapkan kepada publik, dia berulang kali bersikeras bahwa dia ingin menghindari sorotan media. Dia tidak ingin perhatian publik karena dia tidak ingin ceritanya tentang dirinya. Dia ingin publik tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dia tidak takut akan konsekuensi dari aksi go publiknya. Katanya, hanya dengan melakukan itu akan mengalihkan perhatian dari masalah yang diangkat oleh kesaksiannya. Terlepas dari ketakutan ini, dia tetap berharap kemunculannya tidak akan mengalihkan perhatian dari substansi pengungkapannya. Dia benar-benar ingin fokus pada dokumen-dokumen ini, dan dampak yang dia harapkan ini akan memicu warga di seluruh dunia tentang dunia seperti apa yang ingin kita tinggali. Dia juga mengatakan, satu-satunya motifnya adalah untuk memberitahu publik tentang apa yang dilakukan atas nama mereka dan apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat umum. Snowden sebetulnya memiliki kehidupan yang sangat nyaman, yang mencakup gaji sekitar $200.000, memiliki pacar yang berbagi rumah dengannya di Hawaii, karir yang stabil, dan keluarga yang dia cintai. Dia bersedia mengorbankan semua itu karena hati nuraninya tidak dapat membiarkan pemerintah Amerika Serikat menghancurkan privasi, kebebasan internet, dan kebebasan dasar bagi orang-orang di seluruh dunia dengan mesin pengintai besar yang mereka bangun secara diam-diam. Snowden membuat persiapan akhir yang menghasilkan rangkaian berita blockbuster saat itu. Di kantor NSA di Hawaii tempat dia bekerja, dia menyalin kumpulan dokumen terakhir yang ia ingin sebarluaskan. Dia kemudian mengatakan kepada SPV-nya di NSA bahwa dia harus jauh dari pekerjaan selama beberapa minggu untuk pengobatan epilepsinya, suatu kondisi yang dia ketahui dideritanya setelah serangkaian kejang tahun sebelumnya. Saat dia mengemasi tasnya, dia memberitahu pacarnya bahwa dia harus pergi selama beberapa minggu, meskipun dia mengatakan dia tidak tahu alasannya. Kemudian pada tanggal 20 Mei, dia naik pesawat ke Hong Kong, di mana dia tinggal sejak saat itu. Dia memilih kota itu karena mereka memiliki komitmen penuh, semangat untuk kebebasan berbicara dan hak perbedaan pendapat publik. Dan karena dia percaya bahwa itu adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang dapat dan akan menolak perintah dari pemerintahan Amerika Serikat. Dalam 3 minggu sejak dia tiba, dia berlindung di kamar hotel. Dia sangat khawatir akan dimata-matai, sehingga dia melapisi pintu kamar hotelnya dengan bantal untuk mencegah penyadapan. Dia juga memasang tudung merah besar di atas kepala dan laptopnya saat memasukkan kata sandinya untuk mencegah kamera tersembunyi mendeteksinya. Meskipun kedengarannya seperti paranoid bagi sebagian orang, Snowden punya alasan kuat untuk ketakutan semacam itu. Dia bekerja di dunia intelijen Amerika Serikat selama hampir 1 dekade. Dia tahu bahwa organisasi pengawasan terbesar dan paling rahasia di Amerika, yaitu NSA, bersama dengan pemerintah paling kuat di planet ini sedang mencarinya. Sejak pengungkapannya mulai muncul, dia telah menonton televisi dan memantau internet, mendengar semua ancaman dan tuntutan yang berasal dari Washington. Dan dia tahu betul teknologi canggih yang mereka miliki dan betapa mudahnya bagi mereka untuk menemukannya. Polisi NSA dan petugas penegak hukum lainnya telah 2 kali mengunjungi rumahnya di Hawaii dan telah menghubungi pacarnya, meskipun dia yakin hal itu mungkin dipicu oleh ketidakhadirannya di pekerjaan
dan bukan karena kecurigaan adanya hubungan dengan kebocoran tersebut. Setelah menyaksikan pemerintah Obama mengadili pelapor pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia sepenuhnya mengetahui bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mencoba menggunakan semua kekuatannya untuk menghukumnya. Dan dia tidak takut. Dengan tenang dia mengatakan, karena ini adalah pilihan yang dia buat. Dia memperkirakan pemerintah akan meluncurkan penyelidikan dan mengatakan dia telah melanggar undang-undang spionase dan membantu musuh negara. Tetapi itu dapat digunakan untuk melawan siapa saja yang menunjukkan betapa masif dan invasifnya sistem tersebut. Satu-satunya saat dia menjadi emosional selama wawancara tersebut adalah ketika dia merenungkan dampak pilihannya terhadap keluarganya. Banyak dari mereka yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. Snowden tidak selalu percaya bahwa pemerintah Amerika Serikat merupakan ancaman terhadap nilai-nilai politiknya. Dia awalnya dibesarkan di Elizabeth City, Carolina Utara. Keluarganya kemudian pindah ke Maryland dekat markas besar NSA di Fort Mayday. Menurut pengakuannya sendiri, dia bukanlah siswa yang berprestasi. Untuk mendapatkan kredit yang diperlukan untuk memperoleh ijazah sekolah menengah, dia menghadiri community college di Maryland, mempelajari komputasi, tetapi tidak pernah menyelesaikan kursusnya. Kemudian pada tahun 2003, ia mendaftar menjadi tentara Amerika Serikat dan memulai program pelatihan untuk bergabung dengan pasukan khusus. Menggunakan prinsip yang sama yang sekarang dia kutip untuk membenarkan aksinya membocorkan data CIA. Dia mengatakan, saya ingin berperang dalam perang Irak karena saya merasa memiliki kewajiban sebagai manusia untuk membebaskan orang dari penindasan. Tetapi dia menceritakan bagaimana keyakinannya berubah tentang tujuan perang dengan cepat. Sebagian besar orang yang melatih mereka tampak bersemangat untuk membunuh orang Arab, bukan untuk membantu siapapun. Setelah kedua kakinya patah dalam kecelakaan latihan dan akhirnya dia dipulangkan. Setelah itu dia mendapat pekerjaan pertamanya di fasilitas NSA, bekerja sebagai satpam di salah satu fasilitas rahasia agensi di University of Maryland. Dari sana dia pergi ke CIA, tempat dia bekerja di bidang keamanan. Pemahamannya tentang internet dan bakatnya dalam pemrograman komputer memungkinkannya untuk naik cukup cepat untuk seorang yang bahkan tidak memiliki ijazah SMA. Kemudian pada tahun 2007, CIA menempatkannya dengan perlindungan diplomatik di Jenewa, Swiss. Tanggung jawabnya saat itu untuk menjaga keamanan jaringan komputer. Berarti dia memiliki izin untuk mengakses beragam dokumen rahasia. Akses itu bersama dengan hampir 3 tahun yang dihabiskan di sekitar petugasan di CIA membuatnya mulai mempertanyakan dengan serius kebenaran dari apa yang dilihatnya. Dia menggambarkan sebagai formatif sebuah insiden di mana dia mengklaim agen CIA sedang berusaha merekrut seorang bankir Swiss untuk mendapatkan informasi perbankan rahasia. Snowden mengatakan bahwa mereka ini dengan sengaja membuat bankir itu mabuk dan mendorongnya untuk pulang dengan mobilnya. Ketika bankir itu ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk, agen rahasia yang ingin berteman dengannya menawarkan bantuan dan sebuah ikatan terbentuk yang mengarah kepada perekrutan dan itu berhasil. Banyak dari apa yang dia lihat di Jenewa benar-benar mengecewakannya tentang bagaimana fungsi pemerintah dan apa dampaknya bagi dunia. Dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada teroris. Dia mengatakan selama tugasnya di CIA di Jenewa, dia pertama kali berpikir untuk mengungkap rahasia pemerintah. Tetapi saat itu, dia memilih untuk tidak melakukannya karena 2 alasan. Pertama, dia berkata, sebagian besar rahasia yang dimiliki CIA adalah tentang manusia, bukan mesin dan sistem. Jadi dia tidak merasa nyaman dengan pengungkapan yang menurutnya dapat membahayakan banyak orang. Kedua, terpilihnya Barack Obama pada tahun 2008 memberinya harapan bahwa akan ada reformasi yang nyata, sehingga pengungkapan tidak diperlukan. Kemudian dia meninggalkan CIA pada tahun 2009 untuk mengambil pekerjaan pertamanya, bekerja untuk perusahaan swasta yang menugaskannya di fasilitas NSA. Dia ditempatkan di pangkalan militer di Jepang. Saat itulah, dia melihat Obama melakukan kebijakan yang tidak sesuai harapannya. Pelajaran pertama dari pengalaman ini adalah bahwa Anda tidak bisa menunggu orang lain bertindak. Dia telah mencari pemimpin, tetapi dia menyadari bahwa kepemimpinan adalah tentang menjadi yang pertama bertindak. Selama 3 tahun berikutnya, dia menghabiskan waktu untuk mengawasi kegiatan setiap orang melalui kamera yang berada di jalan ataupun di gadget mereka. Semua itu untuk kepentingan organisasinya. Dia menggambarkan bagaimana dia pernah memandang internet sebagai penemuan paling penting dalam seluruh sejarah manusia. Namun dia percaya bahwa nilai internet bersama dengan privasi dasar dengan cepat dihancurkan oleh pengawasan di mana-mana. Dia tidak melihat dirinya sebagai pahlawan karena apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak ingin hidup di dunia di mana dia tidak dapat privasi dan karena itu tidak ada ruang untuk eksplorasi intelektual dan kreativitas.
Begitu dia sampai pada kesimpulan bahwa jaringan pengawasan NSA tidak akan dapat ditarik kembali, dia berkata bahwa hanya masalah waktu sebelum dia memilih untuk bertindak. Apa yang mereka lakukan menimbulkan ancaman eksistensi terhadap demokrasi, katanya. Sekuat apapun keyakinan itu, masih ada pertanyaan, mengapa dia melakukannya? Menyerahkan kebebasannya dan gaya hidup istimewa. Ada hal yang lebih penting daripada uang. Jika dia termotivasi oleh uang, dia dapat menjual dokumen-dokumen ini ke sejumlah negara dan menjadi sangat kaya. Baginya, ini adalah masalah prinsip. Pemerintah telah memberikan dirinya sendiri kekuasaan yang tidak menjadi haknya. Tidak ada pengawasan publik. Hasilnya adalah orang-orang sepertinya memiliki kebebasan untuk melangkah lebih jauh daripada yang diizinkan. Diminta oleh wartawan untuk menetapkan keasliannya untuk memastikan dia bukan seorang fasis. Dia membeberkan tanpa ragu detail pribadinya, dari nomor jaminan sosialnya hingga ID, CIA, dan paspor diplomatiknya yang telah kadaluarsa. Tidak ada yang disembunyikan. Tanyakan padanya tentang apapun dalam kehidupan pribadinya dan dia akan menjawab. Snowden adalah orang yang pendiam, pintar, santai, dan tidak menonjolkan diri. Seorang ahli komputer, dia tampak paling bahagia ketika berbicara tentang sisi teknis pengawasan pada tingkat detail yang mungkin hanya dapat dipahami oleh sesama spesialis komunikasi. Tetapi dia menunjukkan semangat yang kuat ketika berbicara tentang nilai privasi dan bagaimana dia merasa hal ini terus terkikis oleh perilaku badan intelijen. Dan ia sengaja memilih menyerahkan dokumen itu kepada wartawan yang penilaiannya ia percayai tentang apa yang harus diketahui publik dan apa yang harus tetap dirahasiakan. Adapun masa depannya belum jelas. Dia berharap publisitas yang dihasilkan oleh pengungkapannya akan memberinya perlindungan. Dan kemudian Edward Snowden diberikan izin permanen tinggal di Rusia. Dan dia mengatakan bahwa dia bermaksud mengajukan kewarganegaraan tanpa melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Istrinya Lindsay Mills juga mengajukan paspor Rusia. Pada saat tempat tinggal tetapnya diumumkan, dia mengklaim itu bukan tindak politik tetapi salah satu kemudahan agar keluarganya dapat bepergian keluar Rusia dengan lebih mudah. Snowden pernah mengatakan di masa lalu bahwa dia akan kembali ke Amerika Serikat jika dia dijamin mendapat pengadilan yang adil atas dakwaannya yang akan memenjarakannya selama bertahun-tahun. Cerita ini telah difilmkan dengan judul Snowden. Buat kalian yang mungkin bingung dan ingin tahu lebih jelas, bisa langsung cari filmnya di situs-situs yang banyak iklannya itu. Sekian dari gue Dan pamit, sampai jumpa.